Ramadan yang akan datang belum tentu. Jangankan sampai Ramadan tahun depan, Pak, sampai nanti sore pun kita belum tentu umur kita bakal sampai, kan? Sebagaimana kata Ibnu Umar, kalau kamu ada di pagi hari, jangan punya anggapan umur kamu sampai di sore hari. Kalau kamu sedang ada di sore hari, jangan punya anggapan umur kamu bakal sampai di pagi hari. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, ya, adalah masjid merupakan tempat yang paling mulia. Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin. Masjid tempat persatuan kaum muslimin. Masjid adalah tempatnya syiar-syiar ajaran-ajaran Islam. Maka kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Mari kita berlomba-lomba, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan sebagian rezekinya adalah untuk apa? Untuk memakmurkan masjid ini. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau benar ya itu datang dari Allah, kalau salah itu dari saya sendiri. Barangkali ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada. Tidak ada ya? Oh ada, mengapa? Ya, itu juga tetap memiliki keutamaan, cuma tidak seperti masjid. Kalau yang di kantor ini kan, apalagi kalau kadang-kadang kan banyak kalau di kantor-kantor itu aula ya, cuma diperuntukkan untuk masjid gitu ya, ada ruangan khusus untuk di masjid, untuk Jumatan, untuk kegiatan, tapi kadang-kadang itu bisa dirubah ya. Nah, karena yang disebut masjid nih ya, saya lihat ininya, definisi masjid ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa nah yang dimaksud masjid itu para ulama mengatakan adalah ayyukifaha malikuha waqfan sahihan listiratin bihi walahiyan fa illam yuqif falaysa bimasjidin walau ittakhadahu makanan lisolah. Jadi yang disebut masjid itu adalah sesuatu tempat yang langsung diwakafkan oleh pemiliknya dengan wakaf yang sahih, yang benar ya. Tapi kalau tempat itu tidak diwakafkan, falaisa bimasjidin, itu maka tidak bisa disebut masjid walau ittakhadahu makanan di sholat, walaupun dijadikan tempat untuk sholat gitu ya. Nah, seperti di kantor-kantor ya, itu kan tidak diwakafkan. Maka kan kalau nanti ada perombakan dipindah lagi ya. Nah, apalagi banyak juga di kantor-kantor kadang-kadang Jumatan itu di tempat parkir ya. Nah, itu boleh saja. Kenapa? Karena kata Nabi kan ju'ilat liyal ardu masjidan, bahwa bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Tapi kalau banyak, walaupun hanya seperti itu, lalu kita banyak kasih wangi sehingga orang yang sholat di situ menjadi betah, tetap mendapatkan pahala, dan itu adalah termasuk kebaikan. Cuma itu tidak bisa disebut masjid sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Itu ya, wallahu a'lam. Ya, mangga. Ya. Ya, itu sebetulnya nggak tepat. Ya. Pertama begini ya, jadi seharusnya kalau dalam Islam seharusnya sebetulnya bahwa masjid itu adalah dibangun itu adalah diatur oleh pemerintah seharusnya. Seperti banyak sekolah-sekolah ini dibutuhkan enggak? Nah, kalau di kita kan enggak. Kalau masjid mah kan terserah kita aja gitu kan ya. Nah, begini ya, kalau umpamanya masjid sudah ada lalu dia bangun lagi, apa tujuannya? Kalau tujuannya tafrikon, untuk memecah belah kaum muslimin, karena mungkin ya beda organisasi gitu kan ya, itu adalah organisasinya beda. Nah, ini adalah gak boleh. Ini berarti dulu di zaman Nabi kan Masjid Nabawi sudah ada, lalu orang munafik membangun masjid gitu ya, itu yang disebut dengan masjid diror. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Akhirnya kan kaum muslimin itu jadi pecah karena sebagian ke masjid ini, sebagian ke masjid itu. Akhirnya kan
jadi pecah. Nah, kalau membangun masjid itu adalah apa? Tujuannya untuk tafrik tadi, untuk memecah, karena mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam pemahaman, ini adalah jelas berdosa. Ya, kenapa? Karena memecah kaum muslimin adalah hukumnya dosa. Karena kaum muslimin harus dijaga kesatuan dan persatuan, walaupun kita mungkin ada perbedaan-perbedaan, tetapi ukhuwah persatuan tetap harus dijaga. Ya, selama masih mukmin, kan begitu. Kedua, bagaimana kalau dia tujuannya umpamanya membangun masjid itu tidak ada tujuan untuk memecah belah ya, tapi supaya sholat deket aja. Kebanyakan memang sih masjid tapi jauh gitu kan ya, harus jalan ke sana. Tapi kalau masjid dibangun di tempat kita, kayaknya kita jadi dekat. Gimana? Nah, itu tidak berdosa, cuma keutamaannya jadi kurang. Karena kalau sholatnya jauh, pahalanya lebih besar kan? Ya, dulu kan ada Banu Salamah ini rumahnya jauh dari masjid. Lalu dia rencana mau pindah ke dekat masjid. Sampai berita kepada Nabi, dilarang oleh Nabi, jangan. Kenapa? Karena setiap langkahnya itu dihitung kan, ya. Jadi kan satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa. Tuh, siapa yang paling jauh, ya. Nah, yang sekarang ini yang paling jauh rumahnya, berarti pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena setiap langkahnya di apa? Dihitung. Tapi Ustaz, saya mah tadi naik motor, gimana? Mudah-mudahan aja putaran bannya dihitung. Kan ya, berapa putaran gitu kan ya, apa artinya dikiaskan ke situ gitu kan ya, karena memang ya sunnahnya itu kita jalan kaki. Jadi apakah dia dosa atau tidak tergantung dari niatnya. Jadi kalau niatnya untuk memecah belah kaum muslimin, jelas dia berdosa, bahkan dosa besar memecah belah kaum muslimin itu. Tapi kalau dia tujuan membangun masjidnya bukan untuk memecah belah kaum muslimin, tapi supaya dekat aja ya sholatnya, berarti kurang utama aja, dia tidak berdosa, gitu ya. Nah, kenapa? Nah, jadi usahakan sebetulnya ya, kalau masjid masih ada itu makmurkan dulu masjid yang sudah ada. Nah, sampai banyak apa, terutama dalam sholat yang 5 waktu, jangan dulu kita membangun lagi, gitu kan ya. Nah gitu, kecuali kalau mungkin wah ini udah gak nampung nih, diperluas juga sudah tidak memungkinkan, baru dibangun lagi, gitu kan ya. Nah seperti itu sebetulnya, sehingga akhirnya tetap ya tentang masalah kesatuan umat itu bisa terpelihara. Karena masjid itu bukan untuk memecah belah, tapi masjid justru untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, untuk informasi segala macam itu di masjid bahasanya. Jadi kalau kita lihat dalam manajemen masjid itu seperti apa. Ya, seperti itu Pak. Allah. Oh, silakan Bapak. Oh, tarling. Ya, secara hukum ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya, apa yang gitu ya? Tidak ada larangan. Wajakan saya tarawehnya malam ini mau di masjid sana. Mungkin besoknya malam mau di masjid sana, ya boleh saja, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan, kan begitu. Nah, apalagi kan banyak juga, karena saya masjidnya mau sholatnya di Al-Barakah, mau menikmati yang 1 juz 1 malam, gitu kan. Nah, silakan banyak kan. Nah, tapi begitu di sana, waduh ternyata pegel juga 1 juz itu, banyak kan. Terus dengar banyak, ada di masjid sana katanya imamnya enak banget bacaannya, kadang-kadang saya mau nyoba di sana, boleh aja ya, boleh aja. Nah tapi kan tentu lebih utama itu jika kita memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kita sendiri, gitu ya. Tentu itu adalah lebih utama. Jangan sampai jangan di jamaah pada mencar, ini ke sana bapak ke sana, akhirnya di sini jadi kosong, gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Tapi secara hukum boleh saja, gitu kan ya. Tidak ada hadis yang melarang, begitu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah cukup ya. Nah mungkin sampai di sini. Iwan filah, mohon maaf sekali lagi ya kalau ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan iman, kekuatan fisik ya, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai selesai, dan kita juga bisa menyelesaikan ibadah tarawih sampai selesai, dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua. Nah, sehingga kita adalah
menyisihkan sebagian dari harta kita yang akan kita bawa sampai hari kiamat, Pak ya. Karena kata Nabi begini, sedikit saya sampaikan sebelum ditutup, bahwa anak Adam berkata dalam hadis riwayat Muslim, mali mali mali, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, katanya. Kita kan biasanya begitu kan, ini rumah siapa? Punya saya. Mobil? Punya saya. Motor? Punya saya. Kata Nabi, padahal harta kamu itu hanya ada 3. Satu, yang kamu makan itu bakal habis, ya, dan ampasnya ada di spiteng. Yang kedua, harta kamu itu yang kamu pakai itu juga bakal usang. Coba kan baju ya, celana harga sekian, bertahan berapa lama sih? Lama-lama jadi keset. Malah kalau di kampung Pak, jadi orang-orangan untuk nakut-nakutin burung di sawah. Dan ya, tuh itu namanya usang. Kita gaya sekarang punya mobil kan, wah gitu kan. Akhirnya apa? Jadi rongsokan juga kan, di kilo akhirnya ke Madura kan. Nah, itu yang kamu pakai. Yang ketiga, harta kamu yang sebenarnya itu yang kamu sodakohkan, itu yang akan kamu bawa sampai akhirat. Itu Pak ya. Jadi sebetulnya jangan gini, wah kalau saya sodakoh nih banyak kan, itu untuk kita Pak ya, untuk kita. Saya ambil contoh sedikitnya, Bapak ya, kalau Bapak dari kampung banyak mau ke kota, bawa oleh-oleh pisang. Kalau dari kampung Bapak, pertanyaan saya, kalau Bapak dari kampung mau ke kota bawa pisang, yang dibawa Pak pisang yang jelek atau pisang yang bagus? Yang bagusnya kan, yang bagusnya yang dibawa, yang jeleknya. Nah begitu juga ya. Jadi sekarang kita jangan sampai yang jeleknya yang dibawa ke akhirat ya. Jadi harus yang bagusnya ya, yang bagusnya. Jadi kalau kita infak itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, itu ya. Jadi itulah ya, harta yang akan kita bawa sampai di akhirat itu harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.